Langit jingga perlahan menghilang ditelan oleh pelekatnya malam. Gerimis yang turun ke bumi membawa hawa dingin yang menyelimuti kulit Rian malam ini. Pria berusia 30 tahun itu tengah gelisah. Dirinya tak dapat tidur. Helaan nafas kasar terdengar darinya beberapa kali. Rian meraih guling yang tergeletak di sampingnya untuk ia peluk. Rian jengah menatap 2 ekor cicak yang sedang kawin di atas plafon. Kedua cicak itu seolah mengejeknya yang tak punya pasangan. Miranti, wanita tidak tahu terima kasih itu, Rian tidak tahu kemana rimbanya. Miranti seolah hilang di telan bumi, meninggalkan anaknya yang masih balita. Demi mengejar pria berharta yang sebenarnya sudah beristri 5, Rian tak mengerti mengapa pria bernama Hartono itu kepincut sama Miranti yang jelas-jelas statusnya istri orang. Padahal Hartono sendiri sudah punya istri 5. Jika Rian boleh jujur, Miranti itu tidaklah terlalu cantik. Dia hanya menang bodinya saja. Wanita seksi itu memiliki payudara yang besar dan pantat yang bahenol. Selebihnya Miranti minus semua, apalagi dengan sikap kasar yang dimilikinya. Jangan berpikir kalau Rian akan trauma dengan kegagalan pernikahannya bersama Miranti. Rian sebenarnya dari 2 bulan lalu sudah berencana untuk mencari pengganti. Bagaimanapun, Rian seorang pria normal. Percayalah, wajah kalem Rian tidak sekalem otaknya. Terkadang saat malam-malam begini, kepalanya sering dipenuhi hayalan jorok berbau mesum. Jika ia punya istri, tentu ia dapat menyalurkannya. Saat ini Rian sedang mengelus guling yang ia peluk, selayak mengelus tubuh molek seorang wanita. Jika dibiarkan lama-lama seperti itu, sebentar lagi ia akan bulan madu sama guling. Oleh sebab itu Rian segera melempar guling yang semula dipeluknya. Beda kisah dengan cerita Rian tadi malam. Siang ini Rere dibuat kesal dengan kehadiran Denny di laundry miliknya. Kebetulan cucian hari ini lumayan banyak, dan Rere, kedua pegawainya sibuk dengan bagian mereka masing-masing. Denny dengan sok kegantengan bersiul. Maksudnya apa coba? Menarik perhatian Rere. Ketika Rere menatapnya, Denny langsung mengeluarkan sisir dari saku celananya. Ia menyisir rambutnya ke belakang dengan gaya sok keren. "Gimana, Re? Aku udah ganteng gak?" tanyanya dengan rasa percaya setinggi langit ketujuh. "Iya, ganteng banget kayak buaya albino," cerocos Tati. Wanita itu memang terkenal judes jika berhadapan dengan laki-laki banyak gaya macam Denny. Ucapan Tati yang nyeleneh kontan membuat si centil Desi jadi cekikikan. "Yang aku tanyakan itu pendapat Rere," ujar Denny. Pemuda itu tersenyum lebar pada kekasih hatinya. Rere memutar bola matanya jengkel. Kapankah ia bisa hidup tenang tanpa si pengganggu Denny? Rasanya pengen dia jeburin tuh si anak mami ke dalam cairan yang mengandung zat kimia. Biar mampus kalian. Otak psikopat Rere mulai beraksi, memikirkan cara-cara sadis untuk menyingkirkan Denny. "Gaya lo norak tau gak?" ucap Rere. Tatapan matanya nampak sadis. Denny nampak menelan ludah, bukan karena mendapat tatapan sadis dari Rere, tapi karena ucapan Rere yang mengatakan ia norak. "Udahlah Mas Denny, daripada sibuk kejar Mbak Rere yang seenggak ada kepastian, lebih baik Mas Denny sibukin diri nyari kerjaan. Sayang kan punya gelar sarjana tapi pengangguran," ucap Desi. Denny agak tersinggung mendengar ucapan Desi barusan. "Meskipun aku tidak kerja, tapi hidupku sejahtera. Harta bapakku itu tidak akan habis dimakan 7 turunan. Jadi buat apa aku capek-capek kerja banting tulang?"
Sementara tanpa bekerja pun semua kebutuhan hidupku terpenuhi. Denny dengan sombong mengungkit banyaknya harta yang dimiliki orang tuanya. Inilah yang menjadi salah satu alasan kuat Rere tak menyukai Denny. Rere tekankan, ia lebih suka pada pria berkantong pas-pasan, namun hasil keringat sendiri, daripada pria berkantong tebal, tapi duit hasil dari orang tua. Rere tidak tahu sejak kapan ia jadi hobi bersolek. Saat ini dia juga mulai rajin melipat tutorial make up di YouTube dan mengikuti tips berdandan beauty vlogger. Padahal ia hanya keluar rumah sebentar menjemput Alicia dari rumah Rian yang jaraknya tak sampai 5 langkah ibaratnya. Entah mengapa, sisi lain dalam diri Rere mewajibkan ia harus terlihat cantik jika bertatap muka dengan Rian. Membayangkan ketampanan Rian dan senyumannya yang semanis gulali membuat pipi Rere seketika memanas. Rona merah menjalari pipi wanita itu, sehingga terlihat persis seperti warna buah jambu. Padahal pria yang membuat seperti itu tidak berada di depannya. Rere ketuk-ketuk pintu rumah Rian. Seperti kebiasaannya jika ingin menjemput Alicia untuk main ke rumahnya. Rian, pria bertubuh atletis, karena seringnya mengangkat beban berat, itu membukakan pintu untuknya. Pipi Rere semakin terasa panas saat melihat Rian nampak hot. Pria itu hanya mengenakan celana pendek dan bertelanjang dada. Sepertinya Rian baru saja selesai mandi. Diketahui dari aroma sabun yang menguar di tubuhnya. Tidak tahukah Rian kalau dia sudah menodai mata Rere yang perawan dengan memperlihatkan roti sobeknya itu. Aku mau ngajak Alisa main ke rumahku kayak biasa, ucap Rere cepat. Ia mengipas-ipas wajahnya dengan tangan. Pipinya semakin terasa panas. Sementara Rere sendiri tak berminat mengalihkan tatapan matanya dari tubuh seksi Rian. Di mana lagi ia bisa lihat yang beginian? Sebentar, aku panggilkan. Tidak mau masuk dulu, tawar Rian. Rere dengan konyolnya malah cengengesan saat menyadari kalau di antara mereka berdua hanyalah dirinya yang nampak salah tingkah. Sedangkan Rian nampak biasa saja. Aku menunggu di luar saja. Nanti bakalan ada lagi gosip baru tentang kita, ujar Rere. Rian mengangguk mengerti. Ia segera memanggil Alicia yang memang dari tadi sudah menunggu Rere untuk menjemputnya main. Tak hanya sifat Rere yang berubah, Rian yang semenjak menikah memilih untuk menjadi pria ketinggalan zaman, kini sudah punya HP Android keluaran terbaru. Ia membelinya 2 hari yang lalu. Rian juga sudah punya akun media sosial. Karena wajah gantengnya, ia dengan cepat mendapat banyak followers di media sosial Instagram yang bisa dibilang sangat baru. Kebanyakan idolanya tante-tante sama bocah bau kencur. Bahkan ada suatu tante-tante yang mengatakan tergila-gila padanya dan ingin menjadikan dirinya suami simpanan. Wanita itu bercerita, dia seorang pengusaha, wanita yang bisa dibilang sangat sukses. Usianya 40 tahun. Wanita itu mengaku suaminya sudah tidak mampu memuaskannya saat berada di tempat tidur. Katanya kalau Rian mau jadi suaminya, Rian akan dibelikan mobil sama rumah yang bagus. Tapi Rian memilih untuk tidak menanggapinya. Ia biarkan saja wanita parubaya itu mengirim banyak DM ke Instagramnya. Setelah punya HP canggih, Rian juga sering berkirim pesan via aplikasi WhatsApp dengan Rere. Di media sosial, mereka sama sekali tidak canggung. Beda sekali saat berada di dunia nyata. Mungkin keakraban mereka di media sosial bisa menjadi awalan yang bagus untuk hubungan mereka di dunia nyata.